Rusia backing Indonesia pertahankan Natuna Utara dari ancaman China. Indonesia semakin percaya diri untuk mempertahankan kedaulatannya di Natuna Utara dari ancaman China. Seperti diketahui bila China menyatakan negaranya juga punya hak di Natuna Utara Indonesia. Alasan historis membuat China yakin Natuna Utara miliknya bukan Indonesia. Dengan demikian, tak ada salahnya bagi China untuk mencoba memasukkan Natuna Utara dalam klaim 9 Dash lainnya. Meski pengadilan arbitrase internasional menolak hal ini, China tetap ingin menegakkan klaim semena-menanya. Hasilnya, mereka harus berhadapan dengan negara-negara yang merasa dirugikan oleh klaim ini. Jubir Kemenlu China, Geng Shuang, pada 31 Desember 2019 lalu mengatakan bahwa mereka punya hak untuk menegakkan klaim 9 Dash lainnya. Hal itu akan diwujudkan China dengan selalu melakukan patroli di wilayah sengketa. Sementara itu, China memiliki hak historis di Laut China Selatan. Nelayan China telah lama terlibat dalam kegiatan perikanan di perairan yang relevan di dekat Kepulauan Nansha yang telah lama legal dan sah. Penjaga pantai China menjalankan tugasnya dengan melakukan patroli untuk menjaga ketertiban laut dan melindungi hak dan kepentingan sah rakyat kita di perairan yang bersangkutan. Kata Geng dikutip dari thinkchina.sg pada 24 Februari 2020. Menyoal soal Natuna Utara, Geng menjelaskan posisi negaranya tetap seperti semula, yakni memasukkan sebagian Natuna ke dalam klaimnya. Sebab China menganggap Natuna Utara adalah wilayah pemancingan ikan tradisional nelayan mereka sedari zaman Jebol. Duta Besar kami untuk Indonesia menegaskan kembali posisi konsisten China di pihak Indonesia, katanya. Dan sebelumnya pada 2 Januari 2020, Geng juga menyampaikan putusan arbitrase internasional dalam mengenai dibatalkannya klaim 9 Dash Line adalah ilegal. Padahal arbitrase internasional adalah badan hukum yang sah di mata PBB. Namun China mematahkan semua putusan tersebut dalam klaim 9 Dash Line yang harus tetap mereka tegakkan. Apa yang disebut putusan arbitrase Laut China Selatan adalah ilegal, batal demi hukum, dan kami telah lama menjelaskan bahwa China tidak menerima ataupun mengakuinya, kata Geng. Geng tak peduli apakah Indonesia legowo atau tidak mengenai hal ini. Yang pasti negaranya akan tetap mempertahankan Natuna Utara dari putusan arbitrase internasional. Saya ingin menekankan bahwa posisi dan proporsi China sesuai dengan hukum internasional termasuk UNCLOS. Jadi apakah pihak Indonesia menerimanya atau tidak, tak ada yang akan mengubah fakta objektif bahwa China punya hak dan kepentingan atas perairan yang bersangkutan yaitu Natuna Utara, kata Geng. Ya, jujur saja Indonesia pasti keder bila harus berhadapan dengan militer China yang sangat masif. Maka dari itu Indonesia harus cermat dalam menangani situasi di Natuna Utara agar tak salah langkah yang malah mungkin akan menimbulkan konfrontasi bersenjata di sana. Langkah pertama yang paling bisa ditempuh Indonesia adalah mengadu kepada PBB dan Pengadilan Arbitrase Internasional. Indonesia mengatakan bahwa jika tidak dapat menyelesaikan perselisihan dengan China di perairan Kepulauan Natuna di Laut China Selatan, Indonesia dapat menggunakan jalur pengadilan internasional untuk menyelesaikannya. Hal itu sudah dilakukan di mana hasilnya sesuai dengan kemauan Indonesia. Langkah kedua adalah menjalin kerjasama pertahanan dengan calon lawan China. Indonesia menyasar Amerika Serikat dan Australia dalam hal ini. Malahan Amerika Serikat secara belak-belakan menjelaskan kerjasama pertahanan dengan Indonesia merupakan pilar utama hubungan bilateral kedua negara. Amerika Serikat bangga menjadi mitra pertahanan terbesar Indonesia dalam hal jumlah latihan dan acara tahunan di mana mereka bisa berpartisipasi bersama. Kerjasama kita dalam kontra terorisme dan dalam melawan ekstremisme kekerasan juga merupakan komponen penting dari upaya bersama kita untuk membangun dunia yang lebih aman, kata State.gov pada 2021. Bagi Amerika Serikat, mereka akan ikut mempertahankan Natuna Utara dari ancaman agresi China, sebab PBB mengakui kedaulatan Indonesia di Natuna Utara sehingga ikut mendukung Jakarta di sana merupakan hal yang wajar.
Sementara itu, Australia juga harus baik-baik kepada Indonesia karena China menargetkan Australia sebagai negara yang akan diserang pertama kali bila perang pecah. Rencana pembuatan pangkalan Angkatan Laut China di Kepulauan Solomon juga menjadi masalah bagi Australia. Dengan kata lain, menjalin hubungan baik bersama Indonesia merupakan cara paling efisien dalam meredam China di Asia Tenggara. Lembaga think and tank Australia Lowy Institute menjelaskan bahwasanya Canberra mesti mengarahkan fokus politik luar negerinya ke Indonesia lantaran pengaruh dari China. Australia seharusnya melihat lebih dekat ke rumah, ke satu negara yang berbagi geografi strategis Australia dan yang dapat bertindak sebagai mitra dan juga pelindung kekuatan besar Indonesia, kata Lowy Institute. Dan bila Indonesia akrab dengan Australia dan Amerika Serikat, maka Canberra bisa tidur nyenyak setiap malamnya. Tapi penjelasan yang lebih lugas adalah bahwa Indonesia telah membeli pesawat tempur senilai 22 miliar US dollar karena bisa. Negara-negara Asia Tenggara telah memodernisasi kekuatan militer mereka jauh sebelum China meningkatkan kekuatan militernya, terutama karena seiring dengan pertumbuhan ekonomi mereka, maka kekayaan pemerintah juga ikut meningkat. Mereka tiba-tiba mampu membeli peralatan militer yang telah lama mereka cari, kata Lowy Institute. Lantas langkah ketiga juga sudah dilakukan Indonesia, yakni meminjam kekuatan Rusia. Seperti diketahui, bila Indonesia menjalin kerjasama pengeboran minyak bumi bersama Rusia di Natuna Utara. Nama perusahaan pengeboran minyak bumi Rusia tersebut adalah Zarubezhneft. Zarubezhneft diberi izin mengeksplorasi minyak dan gas bumi di Natuna Utara bersama pemerintah Indonesia. Langkah ini pun membuat China untuk berpikir ulang dalam mengganggu Natuna Utara. Taktik cerdas Indonesia ini dipuji oleh pengamat Asia Tenggara Profesor Baladas Ghoshal yang dari Universitas Jawaharlal Nehru. Indonesia tidak ingin memihak antara dua kekuatan saingan meskipun semua intimidasi China, dan dia mengadopsi strategi cerdik di Inggris dan Rusia untuk menghadapi tekanan China. Jakarta mencari dukungan dari konsorsium Harbour Energy Inggris dan juga perusahaan minyak negara Rusia Zarubezhneft, kata Baladas. Ya, gegara taktik inilah interupsi China di Natuna Utara turun drastis lantaran mereka juga tak mau berurusan dengan Rusia. Rusia sendiri juga senang akan kerjasama saling menguntungkan dengan Indonesia ini. Bahkan Rusia siap memperbesar volume proyek ini dengan menyambungkan pengeboran minyaknya di Natuna Utara dengan yang berada di Vietnam. Padahal Vietnam juga merupakan musuh China dalam klaim Nandesh lainnya. Kudryasov, seorang presiden perusahaan minyak luar negeri, mengatakan ia pernah memperkenalkan bahwa pihaknya berencana untuk membangun grup baru ladang minyak dan gas di Laut Cina Selatan berdasarkan beberapa ladang minyak dan gas yang dimiliki oleh perusahaan di Vietnam dan Indonesia. Jarak blok Tuna dengan blok 061 Vietnam hanya sekitar 108 km. Maka perusahaan minyak luar negeri memiliki ladang di 061 dan blok lain yang dikuasai oleh Vietnam, termasuk 061 yang beberapa blok terletak di dalam perbatasan laut yang diklaim oleh China. Media tersebut menjelaskan bakal sulit bagi China untuk mengganggu kedua sumur eksplorasi Indonesia dan Vietnam karena perusahaan minyak luar negeri Rusia tidak punya hubungan bisnis dengan China, maka sulit bagi PKC untuk menggunakan ancamannya. Dan mau bagaimanapun, China tetap tak bisa memiliki Natuna Utara dari tangan Indonesia lantaran di sini posisi Beijing sudah salah sedari awal.